Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku khusus mereview jurnal atau mereview pada pertemuan Senin kemarin. Sekarang sudah learning jurnal ke 10 atau 11 ya, aku lupa. Nah, jadi Senin kemarin itu ada 3 public speaker yang maju. Yang pertama itu ada Mareta Nurfadilah, itu berbicara atau public speaking dengan teknik live sebagai host di TikTok. Nah, yang kedua itu ada Fitriani, itu membahas tentang pronunciation bahasa Inggris. Yang ketiga ada Adika Abdu, membahas tentang edukasi dari bahayanya judul. Nah, lanjut ke presentasi kedua dengan judul Phobia Speaking atau demam panggung, ciri-ciri dan cara mengatasinya. Nah, phobia speaking itu tuh berasal dari bahasa Yunani, yaitu phobos yang berarti takut atau cemas sehingga diartikan sebagai kekuatan berbicara di depan umum. Nah, dalam psikologinya itu, kondisi ini menggambarkan rasa takut berlebihan yang muncul ketika kita sedang presentasi, perkenalan, ataupun menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, ciri-ciri dari demam panggung itu sendiri, kalau ciri fisiknya itu yang pertama, mulut dan tenggorokan terasa kering yang menyebabkan pengucapan atau pelafalannya itu tidak terdengar dengan jelas atau belibet. Lalu ada jantung berdebar kencang. Otomatis dengan kita kondisi jantung yang berdebar kencang itu sulit untuk fokus. Lalu ada tangan dan tubuh gemetar. Itu sangat mengganggu ya teman-teman karena terlihat jelas oleh teman-teman kita ataupun halayak banyak ketika tubuh atau tangan gemetar. Bisa juga menurunkan kepercayaan diri. Nah, lalu juga keringat dingin. Terus wajah tampak memerah dan tenggorokan kering. Suara menjadi terbata-bata atau hilang. Dan parahnya lagi bisa mual, pusing, atau sakit perut sebelum tampil. Itu semua pasti bakal ngeganggu sebelum kita berpublic speaking di depan umum. Itu ya teman-teman ciri-ciri fisiknya. Nah, lalu ciri demam panggung dari ciri psikologis atau emosionalnya itu bisa dengan pikiran yang negatif, kayak meragukan kemampuan diri sendiri, terus juga tidak mampu tampil maksimal. Lalu yang kedua ada takut dinilai atau ditertawakan orang lain. Yang ketiga ada merasa panik atau cemas berlebihan. Yang keempat, fokus pada penilaian orang lain, kayak terlalu mikirin pandangan penonton gitu, ketimbang fokus saat kita berdiri atau berbicara di depan umum. Lalu ada sulit berkonsentrasi, jadi pikirannya itu kacau, nggak fokus dengan apa yang kita tuju. Jadi tidak bisa mengingat atau sekedar mengucapkan materi yang akan kita sampaikan jadi blank gitu. Nah, yang terakhir itu ada pikiran kacau, kayak sulit berpikir jernih di atas panggung. Jadi ketika kita lagi blank, kita bingung sendiri harus ngelakuin apa. Lalu ada tips sukses dari public speaking. Nah, yang pertama itu bisa jadi visualisasi kesuksesan. Gunakan afirmasi positif, latihan visualisasi, dan yang terakhir selama pidato gunakan visualisasi dan afirmasi. Jadi dengan afirmasi yang positif, dengan visualisasi yang baik, kita akan mengsugesti diri sendiri untuk tampil maksimal ketika berpublic speaking. Oke, di sini ada cara mengatasi rasa takut supaya lebih percaya diri saat menjadi pembicara. Nah, kita bisa yang pertama, kita bisa kuasai topik yang akan disampaikan. Yang kedua, kenali siapa pendengarnya. Yang ketiga, sebelum memulai, tatap dan sapa audiens terlebih dahulu. Keempat, pandai-pandai menggunakan bahasa tubuh dan penampilan yang baik. Yang kelima, jangan merendahkan diri sendiri. Yang keenam, hindari pembicaraan berbau sara atau suku, agama, dan ras. Lalu yang terakhir ada
jangan menyudutkan seseorang dalam pembicaraan Anda. Mungkin itu saja materi ataupun topik yang dibahas pada Senin kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.